Keynote Speech Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Bapak Bambang Hamulyono SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya terima kasih untuk Pak Prof. Iksanul Inam yang sudah berkenan tadi untuk membuka, dan karena padatnya kegiatan beliau tadi sudah ada kegiatan di tempat lain. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Tongat SHM Hum, juga hadir di sini dari pimpinan Pengadilan Tinggi yang lengkap ini dari 4 lingkungan peradilan, dari umum, militer, tun, dan agama ada semua. Terima kasih. Juga jajaran BSDK, ada Pak Kapus Trajak dan para hakim justisial. Juga ini dari jajaran kejaksaan ya. Dari ini kan kita memang mengundang teman-teman semua dari aparatur penegak hukum, baik dari lingkungan peradilan. Ini peradilan pun yang kita undang ada 4 lingkungan peradilan, kemudian dari kejaksaan, dari kepolisian, dari para advokat, kemudian organisasi lembaga bantuan hukum, ini juga kita undang supaya bisa hadir di forum seminar pada pagi hari ini. Juga tidak lupa ini, terima kasih Pak Prof. Lili Mulyadi yang sudah jauh-jauh. Kalau sekarang sudah lumayan lah 1 bulan berada di Bengkulu. Kalau dulu mengundang Pak Lili ini agak kasihan berada di Kalut ya. Kalut, Kalimantan Utara, Kaltara gitu ya. Jadi seringkali menyingkatnya tidak Kaltara tapi Kalut. Karena wilayah baru yang transportasinya kadang-kadang perlu waktu yang cukup lama untuk bisa hadir di area Pulau Jawa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Babi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa'ulahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa ditakdirkan untuk bertemu di forum seminar dan diseminasi hasil kajian pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disingkat ITE. Ini tadi sempat disinggung oleh Pak Warek 1 tadi mengenai bahwa hakim itu 2 masuk surga, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Sebenarnya itu jangan ditelan mentah-mentah bahwa itu hakim saja. Tapi sebenarnya ini teman-teman kepolisian, kejaksaan, pengacara, advokat, termasuk di dalamnya. Ini kalau hakimnya masuk neraka gara-gara penyidikannya atau gara-gara penuntutannya yang salah, sehingga putusannya pun salah, nanti kalau hakimnya masuk neraka pasti gandol juga nanti. Jaksanya, polisinya ikut semua itu.
Jadi ini sebenarnya tugas peradilan lah ya. Kita harus menggunakan rule of law ini benar-benar sesuai begitu ya. Ini kemarin kami juga ada kegiatan di Universitas Jember bersama dengan Yang Mulia Ketua MA, dan sebenarnya harusnya hari ini itu yang memberikan keynote speech adalah Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judicial, tapi karena beliau juga harus menghadiri acara lain yang berada di Jakarta sehingga tidak bisa hadir untuk keynote speech, dan keynote speech-nya sudah dititipkan ke saya untuk disampaikan ke Bapak Ibu semua. Kemarin saya menangkap ada satu pesan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, bahwa 3 hal yang harus kita pegang sebagai hakim itu. Gunakan nalar, gunakan naluri, dan gunakan nurani. Jadi 3N ini yang harus kita untuk mempermudah kita mengingatnya. Ini supaya apa yang kita lakukan itu logika hukumnya, nalar harus benar-benar kita gunakan. Kemudian juga naluri ini kadang-kadang intuisi yang kadang-kadang sesuatu yang perlu pengalaman, perlu belajar juga dari orang lain sehingga kita tidak salah di dalam memutus begitu ya. Dan nurani tentu saja ini sesuatu yang sudah diajarkan sejak kita di S1 ini bagi seorang yang ingin berbuat sesuatu yang lurus, tanyakan pada nurani kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini perlu kami sampaikan juga informasi bahwa ini sengaja saya bawa buku hasil kajian naskah akademis yang dibuat oleh teman-teman dari Pusat Strategi Kebijakan, dan Pusat Strategi Kebijakan ini telah melakukan banyak kajian. Jadi setiap tahun kita banyak sekali kajian, dan tentunya ini tidak akan terlepas dari garis kebijakan dan strategi yang diterapkan di Mahkamah Agung. Ini adalah upaya kita untuk sebagai dukungan dari think tank-nya Mahkamah Agung untuk mempersiapkan pelaksanaan dari hal-hal yang kaitannya dengan strategi dan kebijakan di Mahkamah Agung, dan ini tentunya tetap berlanjut. Dan forum ini juga nantinya kita harapkan ada masukan dari semua peserta yang hadir, karena kaitannya juga nanti ada program-program lanjutan yang barangkali ada kaitannya dengan kebijakan Mahkamah Agung, bisa berupa SEMA, bisa berupa perma apabila itu untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang hukum acara, atau kebijakan-kebijakan yang lain yang barangkali juga nanti akan ada kemanfaatan bagi kita semua di dalam mengimplementasikan undang-undang ITE. Dan salah satu programnya dari Pusat Strategi Kebijakan adalah menyusun naskah akademis, naskah penerapan, ini kalau ada judulnya adalah naskah penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ini dibuat tahun lalu ya, ini 2023 ya harusnya. Dan waktu itu masih belum ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Namun demikian, ini upaya kita di sini supaya yang sudah dikaji di sini, apakah sudah terpenuhi atau sudah dijalankan atau sudah ada perubahannya di Undang-Undang 1 2024 ataukah belum, ini yang nanti kita dengarkan dari Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di seminar ini, sehingga dalam konteks apa yang kita diskusikan nanti, apakah masih ada problematika penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang saat ini, dan apa saja pembelajaran yang didapatkan dari hasil penelitian atau riset ini untuk digunakan sebagai referensi. Ya insya Allah nanti kita akan buat draftnya, ini pedoman penerapan hukum atau pedoman pemidanaan atau pedoman mengadili
Selain itu juga ada hal yang menarik untuk kita bahas mengenai seberapa penting apa yang dilakukan dari riset kebijakan mengenai pedoman lebih lanjut pasca diberlakukannya Undang-Undang ITE yang baru yang nomor 1 tahun 2024. Dan sebagaimana kita ketahui penerapan pasal di Undang-Undang ITE sebelumnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 maupun Undang-Undang 19 tahun 2016, pada praktek penerapannya masih menimbulkan multitafsir. Ini sejumlah pasal di Undang-Undang ITE yang multitafsir tersebut kemudian kita buatkan pedoman implementasinya seperti apa. Kita juga sudah, ini terutama di jajaran penegak hukum tentunya sudah pernah membaca dan barangkali mengimplementasikan surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri, ini yang dibuat tahun 2021, ini ada SKB Undang-Undang ITE tahun 2021. Di situ terdapat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang diberikan pedoman oleh SKB ini, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dan pasal 36. Pada perkembangannya ini terdapat ragam pandangan hakim ya dalam putusan-putusan pengadilan, ini baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi maupun PK. Mengenai kaidah-kaidah hukum pembuktian serta penerapan keterbuktian dari pasal di Undang-Undang ITE yang dihubungkan dengan keberlakuannya pedoman implementasi pasal-pasal tertentu tersebut. Ini jadi penerapan di implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dikaitkan dengan SKB yang tadi sudah saya sebutkan. Dapat dicontohkan ini misalnya putusan Mahkamah Agung, ini putusan PK nomor 324 PK Pitsus tahun 2018. Ini bisa dilacak di direktori putusan ini tertanggal 17 Januari 2019 yang mengabulkan permohonan PK. Pemohon PK-nya adalah terpidana. Kemudian PK tersebut telah membatalkan putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi nomor 1201 Pitsus 2016 tanggal 8 Desember 2016 dengan mengadili kembali menyatakan bahwa pemohon PK dibebaskan dari dakwaan. Nah, ini menjadi contoh bahwa terdapat pendirian atau sikap yang berbeda antara hakim di level tingkat pertama, pengadilan negeri, kemudian pada tingkat banding, maupun pada hakim agung di tingkat kasasi, yang berbeda dengan pendapatnya hakim pada tingkat peninjauan kembali dalam memaknai keabsahan bukti elektronik. Nah, ini barangkali nanti bisa dijadikan bahan untuk kita diskusikan. Ini kaitannya dengan penerapan pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE, undang-undang yang sebelum Undang-Undang 1 2024 ya. Di sisi lain implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE juga bersinggungan dengan isu pemidanaan yang masih dirasa kurang adil dan proporsional ini terhadap kesalahan pelaku. Mengingat bahwa ancaman pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE ini yang sifatnya akumulasi alternatif ya. Ini gabungan antara penjara dan denda atau pilihan antara penjara atau denda. Namun pidana tersebut dijatuhkan hakim tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang berdimensi sebaran akibat serta dampak dari perbuatan atas pasal-pasal tertentu tersebut.
Ini masih bisa kita kaji dan diskusikan mengenai hal ini. Oleh karena itu perlu untuk dibentuk suatu pedoman, penting ini guideline supaya tidak terlalu banyak gap dan disparitas ini ya. Pedoman bagi hakim dalam penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Tentunya sasaran dari pedoman yang kita usulkan atau kita konsep, kita drafting ini untuk menjamin ketepatan, kepastian dan kesatuan penerapan hukum serta penjatuhan pidana atau pemidanaan yang adil dan proporsional dalam penanganan perkara tindak pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Jangkauan dari pedoman ini yaitu diperuntukkan bagi para hakim, baik yang di pengadilan tingkat pertama, banding maupun juga nanti barangkali menjadi referensi bagi para hakim agung. Materi muatan pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE memberikan himbauan kepada para hakim agar memperhatikan SKB Undang-Undang ITE yang secara mutatis mutandis. Ini khususnya terkait dengan tadi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, angka 2 huruf D SKB Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, angka 3 huruf F di SKB Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, angka 6 huruf D SKB Undang-Undang ITE memiliki catatan khusus dalam penerapannya. Selain itu, materi muatan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang ITE memberikan himbauan kepada para hakim. Jadi himbauan ini juga kaitannya harus, karena namanya guideline ya, kadang-kadang guideline ini kan sesuatu yang tidak legally binding, sesuatu yang tidak mengikat, tetapi menjadi acuan yang patut kita jadikan priority untuk kita terapkan. Ini himbauan kepada hakim agar dalam penjatuhannya pidana terkait dengan perkara-perkara yang menggunakan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE supaya lebih berkeadilan dan proporsional dengan mempertimbangkan dimensi luas sebaran eskalasi dampak akibat tindak pidana, adanya itikat baik pelaku dalam menghapus konten yang telah diunggah, permintaan maaf pelaku, permaafan korban. Nah, ini tentunya juga ini pasti ada relevansinya dengan restoratif justice dan atau terpulihnya kerugian korban. Ini penyusunan pedoman ini tentunya juga membuka peluang karena kita sudah menyusun kerjasama juga dengan Fakultas Hukum UMM ya. Ini juga kita menginginkan teman-teman dari Fakultas Hukum UMM pemikirannya barangkali dari sisi prosedural, dari sisi apa saja yang perlu kita masukkan di guideline ini juga perlu kita mendengar masukan dari teman-teman dari akademisi dari UMM, dari Fakultas Hukum UMM. Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan rasa penghargaan, apresiasi atas inisiatif dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Pusat Kumdil Mahkamah Agung yang telah melakukan kajian mengenai pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE serta upaya kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta mengajak ini jajaran aparatur penegak hukum, akademisi serta praktisi hukum untuk berdiskusi dalam forum ini mengenai hasil kajian atau naskah kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pusrajak MA. Ini sebagai media untuk evaluasi juga supaya ke depan barangkali ada langkah-langkah kelanjutan dari hasil kajian ini untuk bisa menjadi produk-produk Pusrajak yang bisa kita berikan kepada Mahkamah Agung maupun masyarakat. Melalui seminar nasional dan diseminasi hasil kajian ini, saya berharap kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua,
bagi seluruh aparatur penegak hukum, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia, baik bagi hakim, jaksa, aparat polisi, kemudian juga teman-teman dari advokat, dan juga tujuannya adalah untuk lebih bisa menjamin kepastian hukum ke depannya. Harapan kita juga semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan inayah dan hidayahnya dan meridhoi semua upaya yang kita lakukan. Itu poin-poin yang terkait dengan keynote speaker yang kemarin sudah dipesankan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menerjemahkan apa yang kemarin disampaikan ke saya ini kepada Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada seminar. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.